Tema firman Tuhan pada hari ini amnesti. Apa itu amnesti? Pengertian dari amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara, baik dia adalah seorang raja. Dalam hal ini di Indonesia dia adalah seorang pemimpin tertinggi, yaitu presiden. Amnesti ini diberikan untuk menghapuskan hukuman yang sudah dijatuhkan, vonis yang sudah ketuk palu, yang dilakukan oleh pengadilan, itu diberikan pengampunan. Itu namanya amnesti. Saudara, manusia itu tidak didesain oleh Tuhan untuk yang namanya dosa ataupun kejahatan. Tuhan tidak mendesain untuk itu atas manusia. Namun saudara, setelah manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka terjadilah perubahan atas diri manusia. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat pertama sampai ayat ke-24, ya, itu jelas sekali peristiwa kejatuhan manusia. Ya, dalam bentuk ketidaktaatan atas apa yang telah Tuhan buat menjadi satu ketetapan. Karena sebenarnya manusia itu disuruh untuk memahami, untuk mengerti yang baik-baik saja. Tapi kemudian manusia menentang Tuhan dengan cara memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang tidak boleh dimakan sebenarnya buahnya oleh Tuhan. Dan itu ditujukan kepada manusia. Tapi manusia menentang Tuhan. Dia ambil buah itu dan dia makan. Dan apa yang terjadi, saudara? Selanjutnya manusia mengetahui yang baik, namun sekaligus manusia juga jadi tahu yang jahat. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-5, ya, ketika Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia begitu besar di bumi, ini yang perlu digarisbawahi, dan angan-angan mereka terus-menerus memikirkan hal yang jahat sepanjang hari. Itu kecenderungan manusia, memikirkan yang jahat tentang Tuhan yang tidak adil, memikirkan yang jahat tentang perlakuan orang-orang terhadap dirinya, respon orang-orang terhadap diri. Maka hal itu mengecewakan Yahweh. Kalau dalam terjemahan yang lain itu menyesal telah menjadikan manusia. Bayangin saudara, ini kalau di dalam King James itu juga mengecewakan, ya, bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan itu telah memilukan hati. Ini akibat daripada manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang pada akhirnya manusia bukan hanya mengetahui hal-hal yang baik atau perkara-perkara yang baik saja, tetapi manusia juga jadi punya pengetahuan untuk hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat. Itu ada menjadi bagian dari pikiran manusia. Nah, saudara, kabar baiknya bahwa Kristus melalui korban yang sempurna telah menebus kita, telah memberikan amnesti kepada kita. Ya, bukan abolisi, saudara, tapi amnesti. Kenapa? Karena kejahatan itu sudah terjadi dan berlangsung dalam hidup kita. Jadi sudah sepatutnya untuk kita menerima konsekuensi daripada perbuatan dosa kita. Tetapi oleh karena ada amnesti dari Bapa melalui Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, maka dosa kita diampuni. Ya.
Ini bukan bicara tentang penangguhan penahanan. Ini bukan bicara tentang penangguhan untuk kita dapat menerima konsekuensi akibat daripada dosa, bukan. Tetapi ini betul-betul tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa kelam dan hitam hidup kita itu sudah dinetralisir, sudah diamnesti, sudah dilupakan oleh Tuhan. Pada saat kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Maha adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita menerima amnesti itu secara sempurna. Amin. Nah, sebagai orang atau pribadi yang sudah menerima amnesti dari Tuhan, maka kita seharusnya ada 3 hal di sini, saudara. Yang pertama, kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena amnesti ini terjadi atau berlangsung dan kita terima itu oleh karena Bapa mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, oleh karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas, oleh karena kasih, amnesti itu diberikan kepada kita, walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Saudara, kita tidak akan pernah dapat dipenuhi oleh kasih Kristus kalau di dalam diri kita sendiri tidak ada amnesti, tidak ada pengampunan. Ini bukan juga bicara tentang sesuatu yang di luar dari diri kita. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengampuni diri kita. Kita tidak bisa mengamnesti diri kita. Terus kita terjebak dan ada di satu lingkaran kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang paling penting adalah menyesal dan bertobat. Amin. Bukan menyesali diri dan terus tidak keluar daripada kebiasaan buruk itu. Ketika kita bisa mengampuni diri, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan jadi baik. Apapun yang sudah berlangsung, sudah terjadi, itu nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa kita ulangi untuk mengawalinya lagi, nggak bisa. Pepatah mengatakan nasi sudah jadi bubur. Bisa nggak bubur dibuat jadi nasi lagi? Nggak bisa. Tapi bubur itu bisa menjadi bubur yang enak ketika kita mengolahnya kembali, mungkin memberinya banyak topping di sana. Akibatnya bubur itu menjadi bubur yang enak untuk dinikmati. Ya. Jadi sesuatu yang sudah berlangsung, mungkin kita tidak bisa mengawalinya lagi untuk start buat yang baik. Tapi paling tidak kita dapat memperbaiki situasi atau keadaan yang sudah terjadi. Menyalahkan orang lain atas sesuatu yang buruk yang terjadi, apalagi menyalahkan orang lain, Tuhan, itu bahaya. Kita nggak akan pernah menemukan formulasi untuk mengatasi problem yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, saudara, ini penting sekali, ya. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampunimu. Namun jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ingat ini,
di dalam beribadah pun, konteks pengampunan itu sangat penting keberadaannya di hadapan Tuhan. Oke? Mengampuni itu bukan berarti kita menerima apapun yang orang telah perlakukan terhadap diri kita terus menerus. Enggak, saudara. Mungkin untuk langkah selanjutnya kita akan membuat satu batasan di dalam berhubungan. Tetapi mengampuni itu menjadi sebuah kewajiban. Karena kalau kita tidak mengampuni, dikatakan oleh firman Tuhan, Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni. Makanya seringkali kenapa ada orang yang punya kesulitan di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Karena pertama dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, dan yang kedua dia tidak bisa mengampuni orang lain. Ya. Akhirnya hubungannya dengan Tuhan jadi tersendat-sendat. Apalagi kalau sampai ada kebencian dalam dirinya. Kebencian itu, ingat saudara, hanya akan merugikan diri kita sendiri, karena tidak dapat menikmati situasi ataupun keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, apabila kita sudah menerima amnesti, kita mesti tahu bahwa kita hidup di dalam anugerah. Pengampunan dosa dan keselamatan itu adalah anugerah, pemberian cuma-cuma, nggak usah bayar saudara, gratis. Dan ini bukan hasil upaya kita, tetapi hasil daripada tindakan Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban di Kalvari, supaya kita, orang yang berdosa, diampuni dosanya. Amin. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ingat saudara, tanpa terkecuali semua orang, siapapun dia, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Ini siapapun orangnya di dunia, upaya, usaha, apapun yang dibuat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, itu akan jadi sia-sia. Karena syarat utamanya adalah menerima amnesti melalui penebusan yang dibuat oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Itu cuma-cuma. Firman Tuhan bilang syaratnya hanya percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Percaya dengan hati, kau dibenarkan. Percaya dengan mengaku dengan mulut, dosamu diampuni. Ini kesadaran hidup dalam anugerah harus ada sama kita. Ini tidak perlu bicara tentang kenikmatan hidup. Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita sedang mengalami kesulitan, mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan. Sangat mudah kita bisa punya hubungan dekat dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Tapi justru yang paling sulit, perjuangan itu
harus dilakukan lebih lagi dari sebelumnya. Ketika kita sudah ada di zona aman, zona nyaman. Seringkali kita anggap Tuhan itu gak penting lagi. Ya. Kalau kita gak membiasakan diri untuk mendisiplin diri, saudara, untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, gak mau kita perjuangkan. Maka ketika kita ada di zona nyaman, zona aman, saudara, maka jadi tawar hubungan itu. Jujur aja, saudara, bahwa mood seseorang itu naik turun. Benar? Contohnya ambil aja waktu untuk berdoa. Enggak setiap hari kita berapi-api mau datang untuk berdoa, benar? Halo? Benar, saudara. Saya sebagai seorang hamba Tuhan ngalamin. Kadang-kadang situasi atau keadaan mendukung pula untuk kita bermalas-malas. Ya. Hujan, dingin, lebih enak tarik selimut gitu ya. Tidur lagi lanjutkan. Mood kita terus naik turun. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk mendisiplin diri, maka hubungan ini akan mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran demi kemunduran. Maka apa yang harus kita lakukan, sekalipun keadaan itu sepertinya mendorong kita untuk mengabaikan, memulai, membuka mesbah untuk berdoa, tapi kita mulai bangkit bangun, walaupun malas, tapi berusaha terus berjuang untuk mendisiplin diri, datang hampiri Tuhan. Dan kalau itu sudah terbiasa, saudara, maka itulah yang dibilang tubuh ini akan menjadi semakin lemah, tapi roh itu akan justru semakin hari semakin kuat. Fisik kita kadang-kadang masih merem, saudara. Ya, tapi roh kita membawa, menuntun kita untuk menghampiri Tuhan. 5-10 menit, percaya saudara, situasi itu akan hilang. Dan akhirnya kita terus menikmati hadirat Tuhan. Amin. Makanya mulai membiasakan diri untuk mendisiplin diri. Dan kemudian ada pertanyaan, saudara, bisa nggak seseorang yang sudah ada di dalam anugerah jatuh ke dalam dosa? Ya bisa, saudara. Kalau dia menganggap remeh korban Kristus, ya bisa. Tapi kalau dia menghargai korban Kristus, maka dia akan menjaga diri dan hidupnya untuk menentang dosa. Ini bicara tentang pengampunan lagi, saudara. Orang yang ngutang 1 juta dengan orang yang ngutang 100 juta, ya, waktu dihapus hutangnya, yang paling bersyukur yang mana, saudara? Yang 1 juta atau yang 100 juta? Yang 100 juta. Ya. Jadi makin kelam hidup kita, waktu kita menerima pengampunan itu akan lebih sesyukur itu. Tapi setelah itu dia pasti akan menjaga jalan hidup untuk tidak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Saya mengulangi lagi pepatah ini dalam bahasa Belanda, tapi saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Seekor keledai nggak mungkin masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dia masuk lagi ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, berarti tingkat kecerdasannya lebih rendah daripada seekor Halo? Lebih rendah daripada seekor keledai.
manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Elohim. Amin. Artinya kita adalah manusia yang cerdas, yang tahu bisa berpikir dengan baik apa yang harus kita lakukan. Amin. Ibrani 6 ayat 6 itu bilang, karena nggak ada yang namanya penyaliban Kristus untuk kedua kali. Salib itu hanya satu kali, ini jarang dibuka nih saudara. Ya, ayat ini buat orang yang suka bermalas-malasan, semuanya disuruh Tuhan yang bertindak. Ini saudara. Coba nanti baca di rumah Ibrani 6 ayat 6. Kalau kita menghargai korban Kristus, maka kita akan menjauhi dan bahkan kita membenci dosa. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara, kalau kita sudah diberi amnesti oleh Tuhan, maka perhatikan baik ini saudara, berarti kita sudah selesai dengan urusan dosa. Di dalam anugerah itu ada keselamatan, tapi perhatikan juga di dalam anugerah itu juga ada didikan. Masuk dalam prosesnya untuk menghasilkan buah kebenaran. Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang setiap didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Pada waktu kita belajar mungkin pertama kali kalian lihat kalau di SD itu sudah ada, ya, itu kan rasanya tersiksa banget waktu belajar. Kemudian ada pembagian lagi. Jadi apa? Jadi tersiksa juga. Tapi sekarang saudara, ketika kita sudah paham, ditanya tanpa pakai lidi, tanpa pakai alat hitung, sekian kali sekian, kalau jumlahnya nggak banyak, nolnya mungkin atau digitnya, itu mudah kita jawab. Tapi pada waktu memulai susah. Begitu juga ketika kita memperhatikan anak kita yang mulai belajar berjalan. Kadang-kadang mereka terjatuh, nangis karena kenapa? Karena sakit. Tapi kemudian selanjutnya dia jadi mandiri, dia bisa berjalan. Ya. Didikan itu memang waktu diberikan gak enak, ya. Tapi kemudian sudah dia akan mendatangkan sukacita, walaupun sebelumnya ada duka cita. Jangan sampai jadi penyesalan gitu, karena sudah terlambat untuk menerima didikan itu. Ini yang mesti kita perhatikan tujuannya. Namun kemudian dia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Siapa yang melatih? Tuhan. Jadi Tuhan sedang melatih kita. Kadang-kadang kita dibawa kepada situasi yang mungkin bagi kita itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ini berbicara tentang duka cita. Tapi selebihnya saudara, kita jadi orang yang mahir bermanuver di dalam situasi yang sulit bahkan genting sekali. Karena kami sudah ngalamin beberapa kali, ini urusannya dengan nyawa. Bukan lagi urusannya dengan soal apa yang kita makan minum. Bukan lagi urusannya dengan keuangan. Tapi ini urusannya dengan nyawa. Dan saya secara pribadi sudah lewati itu. Memang kita harus selesai dengan urusan dosa. Sudah cukup yang kemarin-kemarin. Sebelum kita ngerti, sebelum kita memahami firman, sudah selesai itu setelah kita tahu. Tindakan kita selanjutnya adalah melayani Tuhan. Amin.
dengan potensi, dengan sumber daya yang telah Tuhan, yang telah Elohim percayakan kepada kita. Dan itu berbeda-beda, tiap-tiap kita nggak sama, saudara. Talentanya, sumber dayanya yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan beda-beda. Ingat saudara, Tuhan itu sudah menyelesaikan urusan dosa sebenarnya bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia udah selesai. Sebelum kita ada, sebelum kita buat dosa, dia udah selesai 2000 tahun yang lalu. Kan kita belum ada, tapi dosa kita sudah diampuni. Jadi sudah selesaikan urusan dosa. Sekarang tinggal kita melangkah juga untuk selesai dengan urusan dosa. Amin. Karena pada waktu Yesus melepaskan nyawanya, dia bilang, sudah selesai. Nggak ada titik, ada komanya, udah selesai. Ya. Saudara, ini penting. Kadang-kadang Tuhan kasih kita kesempatan kedua. Ya. Kalau kita dikasih kesempatan hidup, ada orang yang seharusnya sudah mati, tapi Tuhan kasih kesempatan itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Kesempatan yang kedua juga mungkin saja atas problem yang pernah kau hadapi, kesulitan, tantangan yang sedang kau hadapi pada waktu itu, dan kau diberi kesempatan untuk keluar dari situasi itu. Ini kesempatan kedua, second chance. Maka jangan abaikan, saudara. Kalau kesempatan kedua sudah Anda terima, gunakan kesempatan kedua itu sebaik mungkin. Amin. Karena belum tentu lagi ada kesempatan ketiga. Ya. Maka kenapa Tuhan bilang sudah selesai? Jadi saya mau katakan kepada Anda, sudah selesai itu kekhawatiran kita. Amin. Sudah selesai itu sakit hati kita. Amin. Sudah selesai itu kekecewaan kita. Amin. Sudah selesai itu ketakutan kita. Amin. Karena Kristus Yesus di Kalvari berkata, sudah selesai. Amnesti itu sudah turun atas kita, atas Anda dan saya. Dan ketika kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, maka bagian kita adalah kerajaan surga. Amin. Bapa Yahweh di dalam Kristus Yesus.